Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fauji Sulhu dari kelas 11 IPA 6. Proses perjalanan tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya, rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karamah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdussalam menyatakan tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Tawasuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam ma'rifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan hadis secara konsisten. Beliau menyatakan setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai temanmu dan pengajarmu. Biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Abi Al-Fattah bahwa pada suatu saat Syekh Abdul Qadir melihat seberkas cahaya berkilau menerangi ufuk langit. Dalam cahaya itu ada yang menampakkan diri seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, sungguh telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan." Lalu Syekh Abdul Qadir berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan menyeru kepada suara tadi dengan ucapan, "Enyahlah dariku, wahai makhluk terkutuk." Seketika itu cahaya tadi berubah menjadi gelap menyerupai asap lalu bersuara keras, "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari tipu dayaku sebab ilmumu tentang hukum-hukum Tuhanmu dan sebab pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh aku telah menyesatkan dengan kejadian serupa ini kepada 70 ahli tarekat." Setelah selamat dari tipu daya tersebut, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan, "Anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku." Syekh Abdul Qadir ditanya, "Bagaimana Anda bisa tahu bahwa cahaya itu adalah setan?" Beliau pun menjawab, "Dari ucapannya, yaitu telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan, karena Allah tidak akan memerintahkan berbuat jahat." Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin, misalnya tentang taharah yang berarti bersuci. Bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dengan wudu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batiniah diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Cara penyucian batiniah harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru atau mursyid spiritual yang otoritatif, mempunyai sanad keilmuan yang jelas melalui taubat, talqin, zikir, tafsiyah, dan suluk. Mengamalkan ajaran agama tidak hanya dari sisi fikih saja, sebab fikih baru mengandung aspek pengamalan formal ajaran Islam yang seringkali tidak menyentuh atas dasar ajaran Islam yang sangat mendalam, sehingga dibutuhkan pengalaman agama secara mendalam substantif, yaitu dengan pengalaman tasawuf. Beliau juga tidak hanya mementingkan ibadah fardu saja, tetapi amalan sunnah yang menjadi perhatian penting dalam pengamalan ibadahnya. Sekian penjelasan proses perjalanan tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.